Shalom Bapak Ibu, jumpa lagi di hari yang baru ini. Mari kita kembali hendak renungkan firman Tuhan, kita berdoa. Kami sungguh bersuka cita karena Tuhan masih memberi kami kehidupan. Karena itu kami mau memberi hidup kami untuk dipimpin Tuhan oleh firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau berfirman bagi kami pada hari ini melalui kebenaran-Mu, sehingga kami mengerti dan menjadi pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dari Kejadian 26 ayat 22. Ia pindah dari situ, yaitu Ishak, dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Nah Bapak Ibu, tema kita adalah siapa yang kuat? Siapa yang kuat? Nah ini sesungguhnya kisah tentang Ishak yang berada di tanah Gerar, di negeri Filistin. Ketika terjadi kelaparan yang besar, Tuhan suruh mereka diam di negeri ini. Walaupun ini bukan negeri orang Israel, ini negeri musuh, ini negeri penjajah begitu ya. Tetapi Ishak mentaati perintah Tuhan. Oleh karena ya tentu dia anak yang takut Tuhan. Nah saat itu Ishak dalam kehidupan di Gerar, dia membutuhkan air untuk bertahan hidup. Jadi Ishak menyuruh para gembala atau para pekerjanya untuk menggali sumur. Nah tetapi di dalam ayat 20 disampaikan lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan apa yang terjadi? Ya, Ishak menamai tempat itu Esek, artinya pertengkaran. Kemudian di ayat 21 Ishak pindah ke tempat lain dan menemukan air lagi. Namun para gembala Gerar dan para gembala Ishak bertengkar lagi, sehingga Ishak menamai tempat itu Sitna, artinya permusuhan. Nah, Ishak kembali lagi pergi mencari tempat yang lain. Kemudian dia pergi ke satu tempat di ayat 22 dan Ishak menggali sumur di sana oleh para gembalanya, dan untuk sumur ini mereka tidak bertengkar. Dan Ishak menamai tempat ini adalah Rehobot. Itulah yang kita baca di dalam ayat 22 ya. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi, tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot, dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Ya. Jadi artinya bahwa Rehobot itu artinya kelegaan, atau disebut dengan kelonggaran atau kebebasan. Nah, Bapak Ibu, pertanyaannya siapakah yang terkuat dalam kisah ini? Kalau mau lihat dari sisi jasmani dan lahiriah tadi, tentu orang berkata gembala-gembala Gerar, itulah yang kuat. Tapi sesungguhnya dari sudut pandang Tuhan dan kebenaran yang hakiki, Ishaklah yang terkuat. Ini bukan karena dia bisa bersabar, ini juga bukan karena dia bisa mengalah saja, dan bukan hanya bisa menahan diri untuk tidak bertengkar dengan para gembala Gerar. Melainkan lebih-lebih karena 3 hal. Dan ini sesungguhnya membuat kita berkata Ishak terkuat. Mengapa? Pertama, karena Ishak tidak mempertahankan haknya. Apa itu? Kalau kita membaca ayat 15, sebenarnya semua sumur yang digali Ishak itu adalah sumur bekas milik ayahnya. Itulah Abraham. Ketika ayahnya di sana, Dia dalam ayat 15 berkata, segala sumur yang digali dalam zaman Abraham, ayahnya, oleh hamba-hamba ayahnya itu, telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Jadi sebenarnya itu bekasnya milik kepunyaan Abraham, ayahnya. Kalau bisa kan, Ishak bisa berkata, ini milik kami, ini milik ayah saya berhak. Kenapa kami harus berpindah-pindah untuk menggali sumur? Tetapi inilah Ishak. Dia tidak mempertahankan haknya itu. Yang kedua dikatakan Ishak tidak mau menggunakan
koneksinya, backingannya, relasinya. Yakni siapa? Raja Filistin. Itulah yang disebut dengan Abimelek. Ya. Kalau dikatakan ayat 15, karena dikatakan Abimelek memberi perintah kepada seluruh bangsa itu. Siapa yang mengganggu ya Ishak ya dan istrinya ya atau keluarga ini, pastilah ia akan dihukum mati. Jadi sebenarnya Ishak sudah mendapatkan dukungan ya. Sudah mendapatkan satu perlindungan daripada raja. Jadi kalau ada peristiwa perkalian ini, bisa saja Ishak laporkan kepada raja dan bisa saja para gembala Gerar itu bisa ditangkap dan dihukum mati ya. Tetapi Ishak tidak menggunakan itu. Lagi-lagi dia tidak memakai kesempatan-kesempatan yang jahat itu untuk menjahati orang. Dan yang ketiga menariknya adalah Ishak itu sungguh-sungguh kalau mau dipikirkan sudah sangat kaya dan punya kekuatan untuk melawan dan mempertahankan haknya. Tetapi Ishak tidak melakukannya. Kalau kita memperhatikan ayat 12, 13 berkata, maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ini luar biasa ya. Jadi sebenarnya dengan uang, ya, dengan hepengnya, dengan fulusnya, dengan doi, orang Manado bilang, ya, Ishak bisa bayar dan bisa katakan udahlah, ya, sumur ini saya belilah dan inilah bisa dibagi-bagi, kan bisa begitu. Tapi Ishak tidak menggunakan itu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini luar biasa. Jadi kalau kita berkata siapakah yang terkuat? Ya, inilah cara pandang dan perspektif Tuhan dan iman kekristenan. Haruslah demikian kita bersikap dalam hidup ini. Ya, bahwa Ishak menunjukkan satu keteladanan yang luar biasa. Mengapa? Karena dia anak Tuhan. Dia adalah milik kepunyaan Tuhan. Dia adalah umat perjanjian Tuhan. Tetapi tidak cukup di situ. Yang menariknya adalah kenapa? Karena Ishak adalah anaknya Abraham. Ishak mempunyai orang tua yang juga dapat diteladani dalam hal seperti ini. Kita pernah baca dan mungkin pernah merenungkan satu kisah tentang bagaimana Abraham mengalah dengan Lot pada waktu mereka ingin membagikan atau melihat wilayah mana yang paling baik. Ya kan, kalau mau dipikir dia pamannya, ini kan keponakannya kan. Tapi Abraham berkata apa? Pilihlah kemana ya engkau pilih. Kalau engkau ke kanan, aku ke kiri. Kalau engkau ke kiri, aku ke kanan. Kan begitu. Ya, dan inilah sesungguhnya teladan. Sikap mengalah. Ya, inilah yang diteladani oleh Abraham dan sampai kepada Ishak. Ya, perhatikan bahwa orang yang mengalah sebagaimana yang Ishak lakukan, sebagaimana Abraham juga lakukan, mungkin dipandang, dianggap lemah dan dianggap tidak satria. Tetapi sesungguhnya justru orang seperti inilah yang terkuat. Dan orang inilah yang berkenan di hati Tuhan. Dan justru yang dibutuhkan di tengah-tengah dunia ini. Dibutuhkan di tengah-tengah lingkungan kita. Dibutuhkan di tengah-tengah keluarga kita. Dibutuhkan di tengah-tengah gereja kita. Karena itu orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang sungguh-sungguh diberkati Tuhan. Dan olehnya dia boleh menjadi berkat seluas-luasnya bagi kemuliaan Tuhan. Mari, siapa yang terkuat, ya, milikilah sebagaimana Ishak, itulah yang ada padamu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Meteraikanlah dalam hidup kami supaya kami hidup benar sebagaimana Ishak, untuk kami boleh bersikap dengan baik dan benar di dalam segenap respon apapun terhadap keadaan ini, dengan cara pandang dengan sesungguhnya hidup berkenan di hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat dan selamat bertugas bekerja. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.